Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tuan kelihatan segar sekali, sindir Kim saat Daniel memintanya datang ke lobi. Mereka bertiga akan bersenang-senang malam ini. Rasanya Daniel tidak ingin meninggalkan Kim berdiam saja di dalam kamar hotel. Ia pun mengajak sekretarisnya itu menyusuri kota bersama-sama. Atau jangan-jangan Kim hanya diminta jadi sopir, atau malah disuruh jadi obat nyamuk saja. Betul firasat Kim. Tahu begini, ia mendingan di kamar saja. Lihat, Dea dan Daniel begitu mesra, gandengan, pelukan, rangkulan, dan sesekali memberikan kecupan di pipi atau kening. Kim kan jadi baper sendiri. Kita mau kemana lagi? Dea yang duduk di kursi belakang menatap ke jendela mobil. Meskipun sedang bertanya pada suaminya, tapi pandangan mata masih ke arah jalanan kota di kala malam. Lampu kelap-kelip sangat indah, membuat Dea tak bosan menatapnya. Benar-benar kota kekinian. Peradaban terdepan dibanding kota yang lainnya. Terserah kamu mau kemana. Melihat Dea takjub, Daniel pun memutuskan apa saja yang istrinya mau. Kemana saja ayo, Kim pasti akan mengantar mereka. Beberapa kilo kemudian, Dea malah ketiduran. Kim, berhenti sebentar. Kenapa, Tuan? Tidak apa, cari tempat parkir dekat sini. Mobil pun berhenti di sebuah tempat. Sekretaris Kim menghentikan mobilnya karena perintah sang atasan. Kalau mau jalan lagi, Tuan panggil saya. Kim pamit, ia akan mencari udara segar di luar sana, membiarkan Daniel dan Dea di dalam mobil berduaan. Tidak jauh dari sana, Kim terlihat menikmati pemandangan malam di kota sejuta lampu. Indah, harusnya ia memiliki seorang di sebelahnya, pasti lebih Setengah jam kemudian, Kim sudah mulai kedinginan. Ia juga sudah merasa lama di luar. Ia pun ingin kembali ke mobil. Sial, umpat Kim melihat dari kejauhan. Nampak dari jauh mobil yang semula ia kendarai malah goyang-goyang. Kim merutuki sejadi-jadinya. Pria itu lantas berbalik dengan muka kusut seperti kanebo kering. Kelopak bunga sakura bertaburan jatuh tersapu angin di satu malam di jantung kota. Di antara gemerisik angin yang menerpa dedaunan kering, ada Kim, sekeping hati yang sedang carut-marut, menyaksikan pemandangan tak biasa, yaitu mobil yang bergerak-gerak, membuat pria itu pergi menjauh. Beberapa waktu kemudian, ponsel Kim berdering. Kim, kamu di mana? Sudah selesai, Tuan, sindir Kim dengan sedikit kesal. Hah? Tidak, Tuan, saya ke sana sekarang. Daniel mengernyitkan dahi, tidak mengerti ucapan sekretarisnya. Di dalam mobil, Daniel membantu merapikan rambut istrinya. Wajah Dea terlihat masam, gara-gara diterpa gempa susulan. Entah kerasukan setan mesum dari mana, Dea rasa Daniel sudah tidak bisa diprediksi. Keduanya diam ketika Kim membuka pintu mobil. Mau kemana kita, Tuan? Langsung pulang saja, jawab Dea dan Daniel hampir bersamaan, membuat sekretaris Kim tambah keki sendiri. Sakuragi Emperor Hotel. Tuan, besok agenda kita pagi sekali. Saya mohon jangan telat. Daniel melirik tajam. Aku tahu. Jangan membuat klien sampai menunggu lama, Tuan. Iya, Kim, I know. Sekretaris Kim manggut-manggut. Pasalnya, ia tidak mau menunggu lama seperti yang sudah-sudah. Setelah bicara singkat dengan Kim, Daniel pun mendekati Dea. Mereka sama-sama masuk kamar, meninggalkan Kim yang jomblo berteman sepi sendirian.
Esok harinya, di sebuah gedung tinggi, di salah satu ruangan, terlihat Daniel sedang mendengarkan dengan serius sang pembicara. Ia kemudian menyuruh translator menerjemahkan bahasa Jepang tersebut. Daniel hanya mengerti sebagian, tidak begitu mengerti yang lainnya. Beberapa saat kemudian, setelah meeting tertutup itu akan berakhir, seorang wanita berkebangsaan Indonesia masuk ke dalam ruangan. Semua berdiri menyambut wanita tersebut. "Selamat pagi, Tuan Daniel. Maaf karena terlambat, gempa membuat kemacetan." Wanita itu mencari alasan. "It's okay, no problem. Sepertinya meeting akan selesai. Setelah ini, bolehkah saya mentraktir kalian makan?" Aiko tersenyum ramah pada Daniel dan pria di balik tubuh pria itu. Daniel tersenyum balik. Ia tidak keberatan. Bertemu dengan penduduk pribumi di luar negeri cukup menyenangkan, apalagi melihat Aiko, wanita muda yang cerdas dan wajahnya sering warawiri di sampul majalah bisnis. Generasi ketiga dari Salim Group tersebut. Namanya cukup banyak dibicarakan banyak orang. Keluarga konglomerat mendirikan cabang perusahaan di beberapa negara, membuat orang pasti mengenal sosok besar Salim Group beserta keturunannya. Di sebuah restoran di tengah kota, terlihat Daniel, sekretaris Kim, dan Aiko duduk satu meja. "Selamat untuk pernikahan Tuan Daniel. Maaf, waktu itu saya sedang ada di sini, jadi tidak bisa datang di acara Tuan." "Tidak apa-apa. Oh ya, saya kesini juga bersama istri saya. Nanti kalau ada waktu luang, mungkin kalian bisa saling mengobrol." "Benarkah? Pasti menyenangkan." Aiko tersenyum ramah, dan sejak tadi ia terus melirik Kim. Dret-dret, Daniel melihat ponselnya. "Tunggu sebentar." Daniel meninggalkan meja. Pria itu pindah meja untuk bicara di telepon. "Ya sayang." "Pulang jam berapa?" tanya Dea dengan suara manjalita. "Bentar lagi. Pesen apa?" "Gak usah." "Beneran?" "Hehe." Dia tersenyum penuh arti. "Mau apa? Nanti aku bawakan. Katakan aja. Mumpung lagi di luar nih. Takoyaki, udon, mochi, sushi." Hes, keduanya malah saling bercanda, bicara di telepon dengan senyum-senyum tak jelas. "Ya sudah, aku tutup ya." "Iya, hati-hati, bawain dorayaki ya." Nanti aku bawakan." Daniel pun kembali berbaur bersama Kim dan Aiko. Dilihatnya Kim berbicara santai dengan wanita tersebut. Bibirnya melengkung. Playboy juga si Kim ini, batin Daniel. Kapan hari sempat jalan sama Meti, dan sekarang lihatlah, sepertinya Kim tertarik pada Aiko. Karena sudah selesai makan dan sedikit bincang-bincang, Daniel pun undur diri. Lagian dia sudah menunggu di hotel. "Senang bisa bertemu di sini." Daniel mengulurkan tangan. Aiko pun menjabat tangan Daniel dan sekretaris Kim. Sampai jumpa di tanah air," tambah Daniel, dan Aiko tersenyum. "Tidak ada alasan untuk kembali dalam waktu dekat." Daniel lantas menyinggol pundak Kim, membuat Kim mengernyitkan dahi. "Bisa minta nomor kontaknya." Melihat Daniel dan sekretaris Kim akan pergi, Aiko mencoba menahan mereka. "Nomor ponsel Kim kan maksudnya?" tanya Daniel dengan bercanda. Aiko tersenyum manis, memperlihatkan gigi putihnya yang berbaris rapi. Sekretaris Kim menelan ludah. Sebenarnya ini kesempatan emas, bisa mengenal lebih jauh Aiko, tapi nanti bagaimana dengan Meti? Ia akan lagi PDKT sama teman dia tersebut. Bisa-bisa ia kena hajar istri bosnya karena membuat mainan sang sahabat. Kim galau, mau Meti atau Aiko? Ini sekretaris Kim menyerahkan kartu namanya. "Trims Kim, nice to meet you."
Kim jadi salah tingkah, apalagi ketika wanita itu melempar senyum manis. Sepertinya gula darah Kim langsung naik.